Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes. Berjumpa lagi dengan Ibu Diah dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, angkat tanganmu lalu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dalam pelajaran kali ini anak-anak semua diberi kemudahan dan juga kelancaran dalam belajarnya. Mana anak-anak semua sudah siap? Siap-siap, yes. Kita langsung lanjut ke materi ya. Ini adalah tentang Asmaul Husna. Di sini ada yang tahu tidak apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu berasal dari dua kata. Yang pertama Al-Asma dan yang kedua Al-Husna. Al-Asma itu artinya nama-nama Allah dan yang kedua Al-Husna itu yang baik atau terbaik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Namun, yang akan kita pelajari kali ini ada 3. Yang pertama, Al-Malik, yang kedua, Al-Aziz, yang ketiga, Al-Qudus. Al-Malik itu artinya yang maha merajai. Secara bahasa, raja atau penguasa seluruh makhluknya. Secara istilah, artinya penguasa terhadap sesuatu yang disebabkan oleh kekuatan, pengendalian, dan kesahihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu pun. Namun sebaliknya, segala sesuatu akan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini dan memaknai Al-Malik, kita akan mempunyai landasan hidup yang kuat dan juga mantap sehingga tidak mudah terbujuk oleh rayuan setan. Tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang patut kita sembah dan dimintai pertolongan. Kita senantiasa takut pada azabnya dan tidak takut akan kehilangan harta dan juga jabatan. Jadi dari Asmaul Husna Al-Malik kita dapat mengambil sikap keteladanannya. Yang pertama, jangan sombong dengan harta, kekayaan, kedudukan yang kita miliki. Karena itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu, harta, kekayaan, dan kedudukan bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita sombong ataupun riya. Yang kedua,
selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita diberi rezeki sedikit ataupun banyak, kita harus selalu bersyukur karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal yang kurang bermanfaat. Yang keempat, selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak harus selalu berdoa dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridhonya. Asmaul Husna yang kedua itu Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Al-Aziz berarti Allah Maha Perkasa. Kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi serta mengatasi segala kekuatan yang ada di alam semesta ini. Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlaksana, tak satupun makhluk yang dapat menghalanginya. Bisa dibayangin ya, Allah Subhanahu wa taala itu dapat melaksanakan semua keinginannya. Tak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Al-Aziz atau Maha Perkasa menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingnya. Yang kedua, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala abadi dan tidak pernah berkurang ataupun tidak pernah punah. Berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki manusia. Keperkasaan manusia itu bersifat sementara dan dapat tergantikan oleh keperkasaan manusia lainnya. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Aziz yaitu yang pertama, memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tetap tegar dan ikhlas dalam menghadapi semua masalah. Tidak boleh kita nangis, kita harus tetap tegar ya. Yang kedua, besar hati dan juga pantang menyerah. Kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus mencoba dulu, mencoba dan tidak boleh pantang menyerah sampai kita berhasil. Yang ketiga, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang akan datang. Jadi kita harus tetap gigih ya dalam bersekolah, dalam sholat, ngaji, dan juga menjauhi larangannya. Dan kita juga harus siap nih menghadapi musibah yang akan terjadi pada kita. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang Maha Suci. Al-Qudus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala macam kekurangan, aib dan juga kesalahan. Karena Allah itu suci, jadi dia tidak punya aib, dia tidak memiliki kekurangan, Allah itu sempurna dan juga kesalahannya. Tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala loh. Dan Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari sifat-sifat buruk karena dia bersifat Maha Suci. Nah, kita juga memiliki hikmah dalam meyakini dan juga memaknai Al-Qudus ini. Yang pertama, kita dapat menikmati apapun di dunia ini tanpa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah murid-murid semua ini juga berprasangka buruk pada Allah? Tidak kan? Karena Allah itu Maha Suci. Dan yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan diri sendiri. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Karena kita adalah makhluk hidup, kita hanyalah makhluk Allah yang memiliki banyak kesalahan. Orang lain juga memiliki kesalahan, jadi kita harus siap dalam segala kekurangan orang lain itu. Diri sendiri juga banyak memiliki kesalahan ataupun kekurangan, jadi kita harus siap. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qudus itu yang pertama, rajin dalam melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi kita kalau beribadah harus tepat waktu ya anak-anak semua. Yang kedua, menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu menyembah dan juga mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mensucikan hati dengan perbuatan yang baik, menjaga lisan ataupun tutur kata, dan tidak boleh berkata kotor atau misuh. Dan yang keempat itu bersyukur, berdoa, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya anak-anak semua pembelajaran kita tentang Asmaul Husna kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua dan juga dapat menambah ilmu dan juga wawasan anak-anak semua. Dan jangan lupa sifat-sifat teladan dari Asmaul Husna itu anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kita selalu diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kelancaran dalam melaksanakan sesuatu. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah belajar. Semoga sebelum itu Ibu mau minta maaf jika ada pembelajaran yang kurang jelas dalam penjelasan Ibu. Atas perkataan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.